Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah, Mu'alim Kiai Haji Rif Al-Saprudin LCMAG. Yang kami hormati Bendahara Umum Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah, Mu'alim Dr. Andos Haji Muhdar MM. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, Mu'alim Kiai Haji Alfianur LC MPDI. Yang kami hormati Mu'alim Haji Yanur Suyani LC SPDI. Yang kami hormati segenap panitia dan seluruh pengajar dan juga seluruh peserta karantina, bimbingan belajar, dan tryout persiapan seleksi masuk Universitas Timur Tengah yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para zuriat, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Nur Sayudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada, ya silakan. Nur Muhammad Sayudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan. Untuk sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Bimbingan Belajar dan Tryout Seleksi Masuk Kuliah di Timur Tengah kepada Akhina Haji Samsul Fajri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan seluruh mu'allim. Khusus di sini ada Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Mu'allim Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG. Juga ada Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Mu'allim Kiai Haji Muhdar. Dan juga di sini ada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Normal Islam Putra, Mu'allim Kiai Haji Alfianur LC MPDI. Dan juga di sini ada guru kita Mu'allim Haji Anur LC SPDI. Dan kepada seluruh asatid, tenaga pengajar dan panitia karantina persiapan seleksi Timur Tengah, dan juga seluruh adik-adik peserta karantina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara penutupan karantina. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
Tak terasa kita sudah sampai pada hari ini, hari penutupan, hari yang mungkin tidak dinanti-nantikan, atau malah ada yang menantikan hari ini. Selama 14 hari kita bersama, belajar bersama mulai pagi sampai sore, yang di asrama juga dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bersama pembina, mulai menghafal mufradat, ya. Kemudian juga latihan hiwar, latihan istima, hafalan Quran dan sebagainya. Ini luar biasa, pembinanya yang luar biasa. Dan kebetulan lagi single semuanya. Luar biasa, ya luar biasa. Alhamdulillah kami sebagai panitia sangat senang sekali bersama kalian punya kesempatan untuk memberikan sedikit, ya, memberikan sedikit ilmu pembekalan untuk kalian nanti bawa ketika menghadapi seleksi ujian seleksi Timur Tengah. Ada yang Yaman 6 orang, ya, dan juga sisanya Mesir, terbanyak Mesir. Mungkin selama 14 hari ini yang paling saya sesali adalah saya tidak begitu banyak membersamai kalian karena kesibukan di luar. Padahal ingin sekali lebih lama lagi memberikan apa yang punya kepada kalian, membimbing lagi bagaimana istima', bagaimana adnanukum, telinga kalian terlatih terbiasa dengan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa Arab, bukan bahasa daerah kita. Bahkan mualim kemarin itu ketika kita bikin jejak pendapat, kira-kira apa yang paling susah, dan ternyata kesulitan yang kita hadapi adalah ketika penguasaan terhadap sebuah nas dan kebiasaan telinga kita mendengar percakapan bahasa Arab. Jadi fahmul makruh itu nomor 1 paling susah. Hampir sepakat paling susah fahmul makruh. Walaupun saat itu saya sampaikan kalau fahmul makruh itu menurut saya paling enak. Istima' nomor 2 paling susah. Karena yang ngomong adalah orang Arab langsung. Berarti memang lingkungan kita yang belum biasa mendengar bahasa Arab, ditambah lagi kita belum terbiasa dengan hiwar bahasa Arab, mungkin di situ yang ada agak kesulitan. Tapi alhamdulillah saya melihat langsung dengan 14 hari didikan para asatid, mereka tumbuh berkembang dan mudah-mudahan ini menjadi modal yang cukup untuk menghadapi seleksi nanti. Dan mudah-mudahan semua yang di sini hadir, yang ikut karantina semuanya lulus, tak ada satupun tak lulus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sebagai ketua panitia mewakili kawan-kawan pembina dan juga para asatid menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua, berkhusus kepada Mufti Diyar Al-Masriyah Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Syauti. Minta maaf ya semuanya karena taksir kami, kekurangan kami dalam memberikan maklumat ilmu kepada kalian. Mungkin dalam mengajar ada kata-kata yang tidak pantas, sikap yang kurang baik, ataupun cara kami memberikan maklumat kepada kalian yang lemah atau tidak pas. Mohon sekali dimaafkan, diikhlaskan. Itulah kemampuan kami. Kami semaksimal mungkin sambil berdoa, dan saya tidak mau satu pun di antara kalian yang tidak lulus nanti ketika seleksi. Makanya berharap sekali mudah-mudahan kalian semua najah, lulus seberataan. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Nasyidah Khalidiyah, sekaligus menutup kegiatan secara resmi, kepada Muallim Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kita ini bukan berarti pertemuan terakhir, dan mudah-mudahan peserta yang hadir di sini nanti juga akan melanjutkan mengisi formulir diterima di Universitas Al-Azhar atau yang lebih dari 20 tahun saya meninggalkan Mesir. Tentu sudah banyak berubah. Ketika saya meninggalkan Al-Azhar tahun 2000-an, itu Al-Azhar sudah memiliki 72 fakultas. 72 fakultas tersebar di seluruh provinsi yang ada di Mesir. Jadi pengalaman saya juga unik. Uniknya kenapa? Saya berbeasiswa di Al-Azhar, ditempatkan di Madinatul Mu'azzid Islamic Mission City atau asrama mahasiswa internasional. Sini juga ada alumnya, Muallim yang Nur Suryani juga di sana. Jadi entah kenapa malaf atau map saya itu tergabung dengan yang tidak berbeasiswa. Dan akhirnya orang Indonesia, saya yang pertama kali muqayyad di provinsi. Jadi awalnya saya muqayyad di provinsi, namanya provinsinya Tonta, maka orang situ disebut dengan Tontawi. Beberapa bulan di sana dan 22 hari lagi waktu itu ujian, saya ditahwil lagi ke Kairo. Nah, jadi ini kan serba baru, muqarrar baru, semua baru, alangkah. Ya, akhirnya apa? Minar Rasidi. Ya, tertinggal 4 mawad. Ala kulli hal, ya, pada waktu itu karena sistemnya masih berbeda dengan yang sekarang. Dulu hanya 1 tren saja, tidak ada 2. 2 itu setelah saya 33 dan ke-4. Jadi saya itu merasakan era yang berbeda. Bagaimana mungkin, ya, betapa nikmatnya merasakan kenikmatan betul kita itu liburnya 7 bulan. Masya Allah, liburnya 7 bulan. Dan biasanya kalau nggak nisfu sanah, nggak turun kuliah. Memang di kampus tuh nggak banyak orangnya. Ya, begitulah waktu itu zaman itu. Dan zaman itu semakin berubah. Di Al-Azhar tentu tidak ada absen. Ya, tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya meninggalkan kuliah. Mereka pandai sekali membuat rentetan materi itu sehingga bersambung, dan kalau kita tidak hadir kita sangat kesulitan. Jadi mereka ngakalinya, ya, tidak usah diabsen tapi dibuat materi itu bersambung. Itulah hebatnya Al-Azhar. Nah, jadi pengalaman di sana itu, ya, di sana juga saya mengenal orang-orang mancanegara. Ya, di sana pula saya mengenal banyak bahasa, dan alhamdulillah kita tidak hanya bisa berbahasa Arab, ya, berbahasa Inggris, tapi ya dikit-dikit lah juga bahasa Prancis, Fransai. Nah, kalau muallimnya Nur ini bisa berbahasa Spanyol. Betul? Hai amigo.
didapatkan kita tinggal di asrama, kita dengan mahasiswa asing, sebelah kamar kita misalnya orang Meksiko, sebelah sananya orang Lituania, di sana orang Yugoslavia, di sini orang England, di sini orang Amerika, pokoknya nyampur lah. Ya, dan kita pasti jarang menggunakan bahasa Indonesia. Artinya minimal bahasa Arab, minimal bahasa Arab. Kalau enggak ya bahasa-bahasa lain. Orang tanya bahasa Inggris di sini ya gitu sih I can sih. Ya artinya dikit-dikit lah untuk pergaulan, untuk apa. Tapi ya kalau untuk bahasa asing ya mungkin bahasa Prancis lebih baik daripada bahasa Inggris. Karena Mesir itu jajahan Prancis. Nah jadi di sana itu insya Allah mudah-mudahan ini adalah gerbang menuju Al-Azhar Asy-Syarif atau yang ke Yaman. Ya ada lagi yang ketiga itu ke Turki ya. Ada juga mendaftar ke Turki. Kita juga usahakan linknya bagaimana supaya bisa berangkat ke sana. Mudah-mudahan ini adalah pintu gerbang menuju kesuksesan Anda. Ya, mudah-mudahan ini pintu kesuksesan Anda. Dan dulu kami pun tidak pernah mengira kami bakal belajar di luar negeri. Tapi itulah belajar di luar negeri memang impian semua orang. Karena minimal kita mendapatkan pengalaman yang lebih. Ya, minimal kita isi paspor juga, ya Allah. Nah, jadi gimana paspor tahu juga lah. Intinya saya mengucapkan selamat. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa lulus ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan jangan lupa bagi yang bukan alumni Rasyidiyah Khalidiyah, di sini Anda juga menjadi alumni Rasyidiyah Khalidiyah, tapi anggota luar biasa. Apa maksudnya? Di dalam ADART itu anggota luar biasa, dia tidak berhak menjadi pimpinan, tapi berhak memilih saja. Tapi tidak pernah dipilih. Kami ya Basaluan nanti 22 Oktober 2022 ini bersama-sama kita mengikuti acara puncak peringatan 1 abad Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Sebagai alumni, maka kami berharap Anda datang lagi ke sini ya, sekalipun tidak diundang, anggap saja ini adalah rumah Anda sendiri, rumah besar kita semua. Dengan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bimbingan belajar ke Universitas di Timur Tengah secara resmi saya tutup. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, pengumuman peserta terbaik yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Rusdi LC MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pengumuman kali ini itu bukan berarti yang lain tidak baik lah. Jadi ketika kami mengatakan peserta terbaik, itu bukan berarti yang lain itu tidak baik. Kami mengatakan peserta terbaik berdasarkan hasil tryout yang kami lakukan kemarin. Jadi kami lihat nilainya, kami lihat siapa yang berhasil menjawab soal-soal yang telah kami berikan. Nah, jadi dari sekian peserta yang telah ikut serta dalam tryout kemarin, ada beberapa peserta yang alhamdulillah berhasil menjadi atau mendapatkan nilai tertinggi dalam artian kesalahan yang telah kesalahan dalam menjawab soal itu minim. Nah, langsung saja. Ada 3 kategori yang akan mendapatkan juara terbaik dalam kesempatan ini. Yang pertama, juara terbaik Mesir, kelas Mesir, itu ada 2, yaitu putra dan putri. Yang kedua, juara terbaik di kelas Yaman,
berhubung hanya ada putra maka satu saja, maka berarti ada 3 peserta terbaik. Nah, untuk peserta terbaik di kelas Mesir kategori putra itu jatuh kepada Ananda Muhammad Kamil. Silakan ke depan. Berdiri ke depan, ya. Ya. Menghadap ke sana, lah. Ya. Oke. Kemudian untuk peserta terbaik putri jatuh kepada Ananda atas nama Ismi Yunisa Astuti. Silakan ke depan. Sip. Oke. Nah, kemudian agak merapat sedikit ke sana lah. Bukan menyatukan lah. Ya, soalnya di sini itu laki-lakian. Nah, untuk peserta terbaik di kelas pelatihan Yaman jatuh kepada Ananda atas nama Muhammad Lutfi Azmi. Silakan duduk. Di sini, mana? Ya, tengah-tengah ya. Oke, nah untuk penyerahan hadiah kami mintakan kepada untuk penyerahan pertama kepada siapa? Kamil, juara 1 terbaik di kelas Mesir putra. Kami mintakan kepada ketua panitia Syamsul Fajri LCMA, kepadanya kami persilakan. Foto. Jangan bodoh. Oke, alhamdulillah. Ya, ada sedikit kenang-kenangan dari panitia atas keberhasilan dan prestasi yang baik. Sip. Oke. Kemudian untuk penyerahan hadiah atau kenang-kenangan kepada peserta terbaik putri atas nama Ismi Yunisa Astuti, kami mintakan kepada Sekretaris Yayasan yaitu Kiai Haji Rifan Syafruddin SC MAG, Kiai Dokter. Kita doakan sama-sama semoga segera dapat dokternya. Amin. Ini kenapa salah bukan mau kering. Gimana posisi? Tangannya sudah ada. Oke, terima kasih. Semoga berkah ilmunya. Kemudian untuk penyerahan juara 1 di kelas Yaman atas nama Muhammad Lutfi Azmi, kami mintakan kepada Ustaz Muhammad Alfian Nursi MPD. Kepadanya kami persilakan. Oke, foto bersama boleh. Kepada peserta di mana posisi? Atau mau alim turunkan? Atau belum naik karena gitu. Atau foto bersama di mana? Fotonya di luar acara aja. Oh ya, ya. Selamat kepada para peserta terbaik. Semoga ini bermanfaat. Dan kembali kami tekankan, bukan berarti yang lain itu tidak baik. Bisa jadi ya ngantuk ketika menjawab soal, atau bisa jadi
ada khilaf kata dan sebagainya, salah baca soal lah, ya jadi jangan berkecil hati. Insya Allah pada semua itu terbaik lah, dan semoga kita semua jadi orang yang terbaik. Itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bisa kembali ke tempat. Ya, kami sedih. Acara yang keenam, kesan dan pesan dari peserta. Yang pertama, perwakilan dari putra yang akan diwakili oleh Ananda Muhammad Kamil. Yang kedua, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara perpisahan karantina bimbingan belajar masuk perguruan Timur Tengah di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur. Yang menghormati Muallim Kiai Haji Rifan Syafruddin LC.MAG selaku Sekretaris Umum Yayasan Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang menghormati Muallim Haji Alfian Nur MPDI LC.MPDI selaku Kepala MPANI Paraha Amuntai. Yang menghormati Muallim Syamsul Fajri LCMA selaku Ketua Panitia Bimbel Masuk Perguruan Timur Tengah. Yang menghormati Kiai Haji Muhdor selaku Bendahara Umum Yayasan Ponpes Raha Amuntai, serta yang menghormati Muallim Haji Yano LC SPDI, juga kepada seluruh muallim dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu diberi kesehatan dan dilapangkan dalam segala urusan. Mengawali penyampaian pesan dan kesan dalam acara kali ini, ulun pribadi mewakili kawan-kawan sebelumnya mengucapkan ampun dan maaf jika dalam penyampaian kali ini terdapat banyak kekhilafan ataupun kekurangan. Mengenai kesan, kami semua bersyukur dan sangat senang dengan adanya bimbingan ini. Kami dikumpulkan dalam satu tempat dan dengan satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama belajar dan berjuang mewujudkan cita-cita untuk bisa masuk ke universitas yang ada di Timur Tengah. Kesan selanjutnya adalah teladan yang dapat kami ambil daripada para pengajar, para muallim, para ustazah yang mengajarkan kami makna keikhlasan, gigih, semangat dalam mendakwahkan ilmu agama. Semoga kami semua dapat mengikuti langkah jejak beliau dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Kesan selanjutnya yaitu sedikit demi sedikit
kami mulai mencintai bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran, bahasa yang mulia, dan banyak ilmu bahasa Arab yang kami pelajari di sini dengan tujuan agar bisa memahami kitabullah, sunnah Rasulullah, dan memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Adapun pesan dari kami sebagai angkatan pertama dalam karantina ini, kami berharap bimbingan seperti ini terus diadakan dan ditingkatkan agar mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi ke Timur Tengah mendapatkan bantuan ataupun semangat untuk melanjutkan cita-citanya. Selanjutnya, ulun pribadi mewakili kawan-kawan semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada para mu'alim, para ustazah yang telah bersedia meluangkan waktu kepada kami, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami demi masa depan kami. Dan tak lupa pula ulun mewakili kawan-kawan tadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku kami ataupun ucapan kami yang kurang sopan. Dan tak lupa kami minta semoga ilmu yang kami pelajari di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kami ingin kuliah ke Timur Tengah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami mohon doanya agar kami semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama dan bagi bangsa. Kiranya hari ini yang dapat kami sampaikan. Setelah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan berikutnya untuk mewakili putri dimintakan kepada Salsagina Rizkiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Ustadzah Ru'asa Ma'hadi Rashidah Khalidiyah Litarbiyatul Islamiyah di Al-Muntai wa Sayyidul Mudarrisin wa Sayyidat Al-Mudarrisat wa ayyuhaz zumala wa ayyuhaz zamilat al-azizat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana 'arabiyyan. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabihi sahiban balaghahul bayan. Wa alhamdulillah alladzi ja'alna min mutakallimina fi lughatil arabiyyah. Wa alhamdulillah adzan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wal an urid an uqaddim mada arada qalbi tiwala hadhihi ad-dawrah al-awwaliyah. Mundu min awali mada maji'ati huna min awali fursatin wasaltu fi hadzal ma'had qad wa'aitu wa 'alimtu wa mada wa ana aidan ufakir ana hadzal ma'had sayasiru maghdiran lana sayasiru mungkin baitan lana li lakum wa lana jami'an. Nah, waqad kana hadzal ma'had fi syiddati sakin wal hadid. Mada li'anna kulla syai' fi hadzal ma'had hada mumtazan masyaallah. Ana ra'aytu kulla syai' huna munazzaman murattaban aidan mada berfati hadhihi janiba layla muqimat fi tahfidil Qur'an wa huna hada jayyidah bal jiddan masyaallah. Ana ra'aytu likulli yawm huna mada taqra' Qur'an likulli sabah likulli layl likulli nahar likulli masa. Adunnu
mungkin. Wallahi aidan ashur syukran jazilan ala jami'il asatidah wal ustadzat wa zamilah wa zumala wa ya ayyatuhal ustadzat wa ya ayyuhal al asatidah laqad kuntum mu'alliman kuntum murabbiyan kuntum aidan shadiqan kuntum aidan usratan wa mungkin aban wa amman lana. Antum hada kullukum mumtazan. Ashkur syukran jazilan lillahi ta'ala. Wa ana adal farahtu bi syiddatil farah wa fakhartu bi syiddatil fakhr bi wujud hadal ma'had fi Kalimantan. Wa kullukum hada aktsarukum min Misr mungkin. Masya Allah. Ana hada mungkin faqat li awali laisa li awali marah ba'da 5 sanawat ata'alam fi Jawa ata'alam fi Gondor. Ana azur ila amundain wa ana astati'an aqumuna amamakum jami'an. Wa hadal masya Allah hadal ma'had kabir wa hadal ma'had mumtaz. Masya Allah. Cuman lau samahtum li an mada an antik lu bahasa Indonesia. Maaf, teruntuk teman-teman seperjuangan yang mungkin sekarang berada di satu visi dan satu misi yang sama. Insya Allah semoga bisa bertemu lagi semuanya, insya Allah di Mesir atau mungkin yang di Yaman akan bertemu lagi di Yaman, insya Allah. Mohon izin Ustaz memberikan sedikit cerita. Ya, cerita dulu waktu saya masih nyantri di Jawa, di Gontar. Jadi kiai saya yang lama beliau sering mengisi kuliah subuh. Setelah itu berbicara sedikit, walaupun hanya sekedar bertanya, ma balukunna al-yaum, ma balukunna ya binti hadzal yaum, madza hasala bikum, walaupun hanya sekedar seperti itu, tapi kita senang. Dan saat itu memang zaman-zaman imtihan dan saat itu Covid ya. Dan saya termasuk yang kena Covid saat itu. Dan saat itu beliau bertanya, kenapa anak-anak saya kenapa murung hari ini? Kemudian seseorang teman saya memberanikan diri untuk bertanya, "Afwan ya Ustaz, lau samahtum li an as'al ba'dal asya." Kalau diizinkan saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Kemudian kiai saya bertanya, "Oh, afwan." Kiai saya menjawab, "Ya binti, na'am tafadhali." Kemudian teman saya bertanya, "Ustaz, afwan Ustaz, saya punya teman. Teman saya ini bisa dibilang nggak pernah belajar, jarang belajar, nggak pernah belajar, nakal sekali, suka melanggar peraturan gitu ya. Benar-benar melanggar peraturan gitu. Tapi kenapa nilainya kok besar-besar, kok nilainya mumtaz Ustaz? Sementara saya jungkir balik belajar, saya jungkir balik menaati peraturan, tapi kok nilai saya bahkan nggak berkembang gitu." Dan saya adalah orang yang merasakan hal itu saat itu. Jadi saya mendukung teman saya. Kemudian kiai saya bertanya, "Mengapa anti bertanya seperti ini?" Kemudian teman saya kembali berkata, "Karena saya sangat merasakan ini tidak adil ya Ustaz." Kemudian dia berkata, "Ya binti, mungkin yang kamu rasa, yang kamu lihat hanya tangan dan otakmu yang bekerja. Usikum ya nafsi, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Mungkin yang kamu rasakan dan yang kamu lihat hanya tangan dan otakmu yang bekerja. Tapi percayalah bahwa sebenarnya ada doa orang tua, ridho mu'allim wal mu'allimah, dan ada akar dari hal baik yang kamu lakukan yang juga ikut bekerja. Contohnya, tadi pagi kamu membuang sampah pada tempatnya. Tadi pagi kamu mematikan keran air di birkah yang penuh. Itu bisa menjadi apa? Akar untuk kamu saat nanti kamu menjawab soal di ujian. Sudahkah kamu berlaku baik hari ini ya binti?" Itu yang beliau katakan, yang saya masih ingat sampai sekarang. Dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan itu yang mulai perlahan kami tanamkan untuk berlaku hal baik walau sedikit di setiap harinya. Karena memang benar, saat itu juga saya pernah, mohon maaf, saat itu saya pernah menjadi bagian keamanan di pondok saya yang lama. Wallahi anak main di waktu ta'alum dasar. Saya sama sekali nggak punya waktu untuk belajar, tapi saya lakukan apa yang kiai saya bilang. Saya ikuti anjuran beliau untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Alhamdulillah najah tapi takdir mumtaz. Dan itu ternyata berbuat baik itu banyak manfaatnya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon izin ya Ustaz. Kemudian yang terakhir, semoga
Kembali saya katakan semoga kita semua bisa bertemu lagi di Mesir, dan yang di Yaman kembali bertemu di Yaman. Saya bersyukur bisa bergabung di keluarga Pondok Rasyidah Khalidiyah ini. Saya sangat bersyukur, benar-benar bersyukur, bahkan tidak boleh saya ungkapkan. Kemudian saya sangat berharap pondok ini selalu berkembang setiap harinya. Amin, dengan nidom, walugoh, waghairiha. Saya berharap sekali, dan insya Allah setelah pendidikan saya, insya Allah jika memang ada jalannya untuk berangkat ke Mesir, setelah pendidikan saya, jika saya dipanggil ke sini, insya Allah saya siap membantu. Nah, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Afwan ala jamil akhta wal qablat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta bimbingan belajar. Nanti dipanggil satu-satu maju ke depan. Ahmad Ansari. Ahmad Naufal. Ahmad Sirajul Huda. Ahmad Syariful Ridho. Ahmad Syauqi. Ahmad Ushika Reza. Alam Ghazali. Alif Rifki Firdausi. Arsha Ariana. Aulia Rahman. Halimatus Sa'diyah.
Hilmi Azkar. Ismi Yunisa Astuti. Laila Martasari. Lina Hidayati Ulfa. Muhammad Fajrianur. Muhammad Hafiz Fawaz. Muhammad Kamil. Muhammad Khafi Lutfi. Mayang Az-Zahra. Nawal Karimah. Nur Muhammad Sayudi. Salsa Gina. Sigit Wahyudi. Siti Aisyah. Samsul Ma'arif. Wardani. Zulfatun Najwa. Raudatul Hasan. Adam Malik. Yusuf Maulana. Muhammad Ridani. Nur Fadilah.
Muhammad Lutfi Azmi, Muhammad Firgi Fadila, Muhammad Rizkan Nur, Ahmad Busairi, Abdul Rashid, Acara selanjutnya selayang pandang tentang kuliah di Timur Tengah. Yang pertama tentang kuliah di Yaman. Kepada Mu'allim Wildan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Yang ulun hormati para muallim, ketua panitia dan asatidzah, ustazah dan para peserta thulabul ilm. Ini jujur dadakan. Jadi mewakili alumni Yaman. Jadi aslinya masih ada senior, yaitu Muallim Mahmudin. Beliau lebih senior aslinya. Bahkan beliau ini, Ustaz Mahmudin, adalah santri yang pertama dari Raha yang kuliah di Universitas Al-Ahqaf. Jadi yang pertama itu adalah angkatan beliau ini, ada Ustaz Mahmudin, ada Ustaz Aulia Rahman, ada Ustaz Suyuti. Nah, tiga-tiganya itu adalah alumni yang alumni Raha yang pertama kali ke Yaman. Kemudian ada Ustaz Rahmat Hidayat, Ustaz Syamsul Rijal. Nah, kemudian setelah itu baru Al-Fakir tahun 2011. 2011 ke Yaman dan kembali ke Indonesia tahun 2020. Jadi alhamdulillah di sana kuliah S1 dan S2, alhamdulillah. Jadi untuk Yaman ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Yaman adalah salah satu negara Timur Tengah dan termasuk negara yang paling diminati oleh para pelajar mahasiswa Indonesia. Jadi di sana banyak sekali universitas dan lembaga-lembaga keislaman. Mungkin kalian semua juga sudah tahu. Di antaranya ada yang terkenal itu Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafid. Cuma itu kan bukan universitas, pondok pesantren. Nah, untuk universitas adalah Jami'atul Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf atau kita sebut Al-Ahqaf. Kenapa? Soalnya di sana itu orang Hadramut bilang Qaf itu adalah G. Nah, jadi bilang itu di sana Al-Ahqaf pakai Qaf, cuma bacanya Ahqaf. Jadi kayak Qala itu di sana dibilangnya apa? Qala. Tapi kalau Ki gila.
Jadi di sana ya di Universitas Al-Ahqaf ini tidak begitu lama ya, berdirinya tahun 1994 atau 1993. Jadi mungkin sekitar 20 tahunan sudah, kurang lebih untuk 30 tahunan. Nah, Universitas Al-Ahqaf itu adalah yang mimpin sekarang Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Dulu beliau juga tahun 2010, belum ingat itu, beliau sempat berkunjung ke pondok ini tahun 2010 sebelum Ana pergi ke Yaman. Jadi sebelumnya beliau sempat berkunjung dan datang ke Masjid Rahaya. Nah, di Universitas Al-Ahqaf itu kebanyakan mahasiswi adalah kuliahnya di Fakultas Syariah wal Qanun untuk mahasiswanya. Untuk mahasiswinya biasanya Fakultas Tarbiyah atau di Universitas Islamiyah. Nah, di Universitas Al-Ahqaf di sana sistemnya atau belajarnya dulu ya. Belajarnya itu tempatnya adalah di kota Al-Mukalla. Jadi Al-Mukalla itu adalah nama ibu kota provinsi Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama provinsi, negaranya Yaman. Nama ibu kota Hadramautnya adalah Al-Mukalla. Di Mukalla nanti kalau kalian ke sana nanti kuliahnya, maka di sana selama 1 tahun belajar. Atau kalau kalian misalkan ikut tes lalu kada lulus untuk ikut kuliahnya, mungkin nanti bisa lulusnya itu markas lughah atau isti'dad atau i'dadi atau tajhizi. Dan di sana bilangnya tamhidi, kelas persiapan sebelum kuliah. Itu juga letaknya di kota Mukalla. Nah, lalu setelah di Mukalla 1 tahun, jadi kita kuliahnya kan di sana 5 tahun. Jadi kuliah S1-nya 5 tahun jangka waktunya, kadang 4 tahun. Biasa kan kuliah 4 tahun sampai S1, tapi kalau di sana 5 tahun. Nah, untuk tahun pertama di kota Mukalla, di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu nanti berada di kota Tarim. Nah, sudah terkenal kan kota para ulama, para habaib, para aulia. Lalu di sana juga kita belajar karena syariah wal qanun, jadi fokusnya adalah fikih dan usul fikih. Di sana tenaga pengajarnya adalah banyak sekali para doktor, para mufti, bahkan mufti Tarim. Habib Ali al-Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid itu mengajar di sana dulunya sebelum sekarang sudah meninggal. Saya ada mufti Syekh Muhammad Ali al-Khatib, ada Syekh Muhammad Ali Ba'udah, Syekh Habib Dr. Abdurrahman As-Sigaf dan lain-lainnya, banyak sekali yang pengajar di sana. Mungkin sedikit berkisah, bercerita tentang salah satu guru kita yang ada di sana yang namanya adalah Syekh Muhammad bin Ali Ba'udah. Beliau adalah seorang mufti di sana. Akan tetapi kalau kita lihat ya, beliau itu tidak seperti mufti yang lainnya. Kenapa? Karena pakaiannya beliau sangat biasa sekali. Jadi beliau pakai sarung, pakai baju koko. Kadang kancingnya atau kimanya ini kada bertutup, kada dikimasin. Saking sederhananya. Mungkin kalau orang pertama kali melihat, mungkin melihat orang biasa. Padahal saya mufti alim fikih. Nah, beliau itu terkenal sangat warok sekali. Sampai-sampai beliau itu lewat di jalan aja ketika siang itu kan panasnya, apalagi di Arab kan cuacanya ekstrim. Kalau musim panas sampai 40 derajat. Hitam itu kalau di atap itu bisa masuk. Nah, beliau kalau siang hari jalan kaki, beliau jalan kaki ya, dari kuliah ke rumah beliau jalan kaki. Ketika jalan pulang atau pergi dari itu kemana aja, ketika jalan kaki beliau itu sampai menghindari bayangan bangunan itu, beliau hindari. Kadang mau lewat itu kena bayangan. Kenapa? Beliau takut mengambil hak orang lain. Nah, saking segitunya, saking warangnya beliau. Bahkan beliau pernah
Ketika kan dosen ketika pihak kuliah itu, pihak kampus ingin menaikkan gaji beliau, kata beliau, kenapa gajiku dinaikkan? Aku mengajarnya sama dengan tahun semalam, porsinya sama, jam belajarnya sama, tidak ada tambahan, kenapa gajinya ditambah? Bertanya-tanya beliau. Kalau kita kan kalau gaji ditambah langsung senang, langsung terima kan. Kalau beliau malah kenapa gitu? Mungkin warnanya ya beliau. Dan beliau itu kalau masuk kuliah, masuk kelas ya, anggap kita kuliah jam 8, beliau sudah 7.45 sudah di dalam kelas. Kenapa? Takut ngambil waktu anak-anak. 15 menit sebelum kuliah sudah masuk ke kelas. Walaupun muridnya belum pada datang, sendirian baru dalam kelas sudah di depan. Gitu. Bahkan keluar yang mengajar, misalkan kuliah itu waktunya 1,5 jam. Jam 8 masuk, jam 9.30 selesai. Nah beliau kadang keluar itu jam 9.35 baru keluar. Kalau mau keluar itu sebelum jamnya. Karena kalau aku digaji maka kalau aku terlambat atau keluar duluan berarti sudah mengambil hak anak-anak. Nah itu di antara alumni-nya juga ya, alumni Universitas Al-Ahqaf banyak sekali sudah. Di antaranya mungkin yang terkenal sekarang itu adalah Buya Yahya. Di YouTube kan banyak yang Al-Bahjah itu. Buya Yahya adalah salah satu alumni Universitas Al-Ahqaf. Beliau kuliah di sana, bahkan beliau itu angkatan kedua, datangnya tahun 95 kalau tidak salah, 94 atau 95. S1, S2 di sana. Jadi begitu ya, kuliah di sana biasanya pada waktunya pagi jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1 siang. Kadang ada kuliah sore, kadang kuliah malam. Terkadang. Dan di sana sistemnya absen. Ya, jadi mahasiswa di sana kalau boleh goib atau alfa lebih dari 3 kali dalam satu semester. 3 kali aja goib tanpa keterangan, tanpa sakit, tanpa izin, maka sudah mahrum, ya, tidak boleh ikut ujian semester. Maka di sana kata kawan santai, kata kawan seenaknya kuliah, kata kawan bolos. Dan tinggalnya pun di asrama, kalau boleh tinggal di luar, kadang kos, kadang itu tinggalnya di asrama dekat dengan kuliah. Jadi ketat ya di Al-Ahqaf itu sistem kuliahnya ketat. Kita aja angkatan anak ya, anak itu kita dulu datang itu jumlah mahasiswanya 160 kurang lebih. Ketika lulus Mustawa 5 terakhir, yang angkatan kita yang tersisa hanya 60. 100-nya tereliminasi. Ada yang pulang, ada yang bertingkat dan lain-lain. Jadi agak susah ya. Tapi insya Allah ya, kita ini sekolah di pondok-pondok di pesantren di Indonesia, insya Allah bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Terbukti anak dulu ketika kuliah, pelajaran yang pernah anda pelajari di sini balaghah misalkan, atau fikih usul fikih, ketika di sana ini dulu yang pernah anda pelajari dulu di aliyah. Jadi masih nyambung, bisa mengikuti. Jadi bukan berarti kita datang ke sana itu kosong. Tapi insya Allah sudah ada modal-modal yang kita dapat ketika kita kuliah atau sekolah di sini. Yang terakhir mungkin sedikit cerita pengalaman Anda dulu ketika ikut tes Al-Ahqaf. Dulu Anda lulus di aliyah ini tahun 2011. Nah ketika itu, mungkin sebagian sudah Anda ceritakan kepada anak-anak yang bimbel yang jadi ketika tahun lulus itu 2011, aslinya anak ini pengennya ke Kadapiaman, karena pengen keluar gitu, pengennya sekolah di sini-sini aja. Ada keinginan pengen keluar, cuma kayaknya jauh harapan. Lulus aliyah 3 hari bisa apa? Bahasa seadanya. Nah, ketika itu
sini-sini aja. Kata beliau ikut tes, tapi ikut dulu, masalah lulus katanya nanti belakangan. Kata anak ada enggak. Kata beliau ikut tes, dipaksa, mana dipaksa. Kata beliau, hanya ikut tes, si formulir ikut tes. Akhirnya waktu itu tesnya di Rio Ilmi di Jakarta di Banjarbaru, Banjarmasin. Nah, waktu itu pun tidak ada persiapan, sama sekali tidak ada persiapan. Bahkan sebelumnya itu mualim aulia bilang ke kami, kata beliau materi tesnya itu adalah baca kitab Fathul Qorib, bab ibadah sama bab muamalah, bacain dua itu. Cuma yang namanya kita anak kelas 3 aliyah dan keinginan pun kadang begitu tinggi, akhirnya baca pun kadang ibadah kadang dibaca, muamalah kadang dibaca. Datang ke sana tes apa adanya, lihat tes soal apa ini soalnya tidak paham. Bahkan ada salah satu soal di situ yang anak paling ingat nih adalah ma huwal hajar. Ini kan di soal fikih, ma huwal hajar. Hajar itu apa? Hajar batu, ya kan? Apa itu batu? Ini apa hubungannya batu dengan fikih? Batu hajar aswad kah? Apakah, ya kan? Lanjutan soalnya wa maqsamu, apa pembagiannya? Ini soal, ya kan? Pokoknya ada tahu ya, ada paham. Udah tahu waktu itu jawabnya apa, sembarangan pokoknya. Selesai tes, pokoknya sudah pada mungkin lulus. Kalau bisa jawab, jangan jawab soal yang kita paham. Nah setelah itu, demikian kita ke Muntain. Selama beberapa waktu, lama ya waktu itu pengumumannya. Sampai sudah lupa, tiba-tiba ada dapat telepon dari salah satu teman, kata dia, Yuda nanti lulus. Wah, lulus apa nih? Saya sudah lupa. Pokoknya nanti lulus tes apa? Tes keyaman. Wah, lulus tes. Kada mungkin ya, kada mungkin nama ada di situ. Jadi kalau ada begitu coba lihatin di pengumuman. Ketika lihat pengumumannya ternyata benar. Muhammad Yuda ternyata termasuk salah satu peserta yang lulus ke Universitas Al-Azhar. Dan waktu itu ternyata anak satu-satunya yang lulus dari raha ini. Kalau disangka, kalau kada belajar, kada ngapain, kada ada persiapan, kada ada keinginan, malu. Nah jadi aslinya kalau ada tes ya keluar nih mau kemana kan, ke Mesir, ke Yaman kan, ke Maroko, ke Sudan, kemana kan, ikutin aja, ya kan? Siapa tahu lulus. Coba-coba, tapi kalau bisa belajar, ya kan? Jangan ikutin anak ya kalau belajar. Yang kada belajar bisa lulus, apa lagi yang belajar maka insya Allah. Anda yakin ya, mustawa kita ini, level kita di kalian ini ya khususnya, insya Allah bisa ya jawab soal itu, insya Allah bisa lulus. Maka jangan minder, jangan kada percaya diri, ikuti aja ya. Maka Bismillah, insya Allah lulus, insya Allah. Kepanjangan. Nah, kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang panjang berikutnya tentang kuliah di Al-Azhar Mesir, kami minta kepada Ustaz Sakin Jinan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala nabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan di sini saya akan berbicara tentang sekilas tentang Al-Azhar. Bukan hanya kuliahnya saja, tapi sekilas tentang Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu biasanya dikenal sebagai kiblat ilmu, ya kan? Kiblat ilmu oleh seluruh dunia. Nah, itu bukan karena suatu klaim atau suatu pengakuan,
yang tanpa alasan, bukan. Tapi itu sebenarnya ada alasannya. Dan kita mulai dari sejarah yang mana Al-Azhar sekarang berumur 1082 tahun ini, yang mana ulang tahunnya baru saja di awal bulan puasa kemarin. Nah, jadi itu ulang tahun Al-Azhar di awal-awal bulan puasa, bulan Ramadan. Dan sekarang sudah mencapai tahun ke 1082. Pada awalnya Al-Azhar itu diketahui, dan memang Al-Azhar itu dibangun oleh orang Syiah dan bermazhab Syiah. Jadi Syiah Al-Azhar itu pada awalnya dibangun oleh Syiah Fatimiyah pada abad keempat, pada abad keempat Hijriah. Dan di situ mereka memasukkan pelajaran-pelajaran yang lumayan banyak. Nah, jadi pada saat itu yang membangun Azhar itu adalah Syiah, dan mereka pun karakteristik Syiah Fatimiyah itu adalah mereka fokus membangun madrasah. Mereka itu fokus membangun madrasah yang mana misalkan di madrasah ini dimasukkan ilmu-ilmu ma'qul dan ilmu lughah. Nah, jadi mereka pada saat itu fokus untuk membangun madrasah. Dan di dalam madrasah-madrasah tersebut dimasukkan pelajaran-pelajaran ma'qul seperti falsafah dan yang lainnya, mantik dan yang lainnya, dan juga setelah itu di bagian lughah. Lughah itu nahwu dan saraf dan juga balaghah. Dan mereka juga memasukkan pelajaran akidah. Nah, tapi untuk akidah, sunnah dan juga fikih, mereka memasukkan pelajaran-pelajaran itu tapi atas mazhab mereka. Nah, jadi Syiah itu mereka memiliki mazhab sendiri terhadap fikih, akidah dan juga sunnah. Dan pada saat itu madrasah yang paling mereka perhatikan yang terbesar adalah Al-Azhar. Nah, dan pada saat itu juga kalau kita bandingkan dengan sekarang, ada namanya di Mesir itu Masjid Hakim. Di Masjid Hakim itu juga salah satu madrasahnya Syiah. Dan di sana mereka mengadakan dars nahwu itu dalam sehari sampai 60 kali. Dalam sehari. Jadi dalam waktu sehari itu 60 kali dars nahwu. Bayangkan, kita sehari berapa? Sekali saja keteteran, ya kan? Dars nahwu ada sampai 60 dars di sana, di masjid itu. Dan untuk di Al-Azhar sekitar 40 dars itu dalam sehari saja. Kalau digabung berarti orang Syiah itu dalam sehari mengadakan 100 dars nahwu dalam sehari. Nah, itulah bukti bahwasanya mereka itu ihtimam dan sangat memperhatikan dars, lughah dan juga ma'qul, akliyah, ilmu akal. Nah, dan pada saat itu sedangkan Ahlus Sunnah, Sunni, mereka mempelajari dan juga alim terhadap ma'qul dan juga lughah, mereka alim. Hanya saja perhatian mereka pada saat itu, pada zaman itu dipusatkan di bagian syariat. Jadi mereka fokus di bagian Al-Quran, tafsir. Tafsir ini tafsirnya apa, ini Al-Quran apa, syubhatnya apa, masih menjawab syubhat-syubhat yang ada pada Al-Quran. Dan juga mereka fokus di syariat. Nah, syariat tadi kan Al-Quran, dan yang kedua hadis. Hadis ini dhaif atau tidak? Ini perawinya dhaif atau tidak? Ini rijalnya siapa? Ini rijalnya thiqah atau tidak? Nah, mereka masih fokus di bagian sana. Tapi mereka alim juga dalam nahwu, hanya saja tidak seihtimam orang-orang Syiah tadi. Nah, dan juga di dalam fikih mereka masih fokus di 3 ilmu tersebut. Nah, setelah itu datanglah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ke Mesir. Nah, pada kedatangan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ke Mesir, beliau berniat untuk mengusir semua orang Syiah yang ada di Mesir. Nah, jadi beliau itu mengusir orang Syiah dari Mesir. Bagaimana caranya? Pertama dengan menutup madrasahnya, tapi bukan madrasahnya secara utuh ditutup, bukan. Maksudnya itu jika ada pelajaran dars yang berhubungan dengan ilmu akidah yang bermazhab Syiah, fikih yang bermazhab Syiah, atau sunnah yang bermazhab Syiah, maka itu diliburkan, bahasa lembutnya. Tapi bahasa kasarnya dibiarkan. Jadi pada masa itu diliburkan, tangangan. Nah, setelah itu untuk dars lughah dan ma'qul yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan mazhab mereka,
dibiarkan dan dilanjutkan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi dars di Azhar itu masih ada, dars di Masjid Hakim dan yang lainnya tadi juga masih ada. Nah setelah itu karena bahasanya tadi diliburkan, ya kan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, jadi bahasanya itu lagi dirubah. Dars yang 3 tadi, akidah, fikih dan juga sunnah tadi dipindah ke Masjid Amr bin As. Itu adalah masjid pertama yang ada di Mesir, di Afrika. Masjid Amr bin As namanya. Nah jadi 3 tadi dipindah ke sana. Nah dan dipindah itu diadakan dars 3 tadi di masjid tersebut, tapi terhadap mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Sunni. Dan itu dibiarkan sampai ke anak cucunya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah pada saat sudah beberapa generasi, baru 3 dars tadi dikembalikan lagi ke Al-Azhar. Karena pada saat itu Al-Azhar itu adalah madrasah terbesar yang ada di sana. Jadi dan 3 dars tadi dikembalikan lagi ke sana. Nah setelah dikembalikan, maka terkumpullah akalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka fokus dalam sunnah, tafsir dan fikih. Itu akalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terkumpul juga dengan akalnya Syiah Fatimiyah tadi, yang mana mereka, yang mana pelajarannya tadi sudah dimurnikan. Tersisa akal yang tidak berhubungan dengan mazhab mereka, yaitu nahwu, sharaf, balaghah dan ma'qul. Nah ketika kedua itu tergabung di madrasah tersebut, pada saat itu tidak ada madrasah lain yang menggabungkan 2 ilmu tersebut, tidak ada. Nah jadilah pada saat itu Al-Azhar satu-satunya madrasah yang memiliki semua ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut lahirlah banyak ulama-ulama yang bergelar Syekhul Islam. Ulama yang bergelar Syekhul Islam itu adalah mutafannin, ahli, pakar, dan orang yang pokoknya pakar dalam semua bidang, itu Syekhul Islam. Dan setelah mereka belajar itu bukan sembarangan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ada salah satunya Syekhul Islam, Syekh Attar namanya. Beliau itu salah satu ujung tombaknya Al-Azhar, Syekh Attar. Beliau adalah pengarang hasyiah. Hampir semua ilmu itu beliau memiliki hasyiah terhadap ilmu tersebut. Sampai-sampai beliau itu menjadi sebuah mata contoh. Jika kita menemukan satu permasalahan yang sangat susah, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikannya, maka jika ingin mengungkapkan itu, orang mengatakan dengan satu kalimat saja, dengan satu kalam saja. Bahkan Syekh Attar tidak bisa memecahkan masalah ini. Selesai. Tidak ada lagi yang menyentuh masalah tersebut. Itulah betapa ahlinya Syekh Attar. Dan banyak lagi, salah satunya Syekh Al-Bajuri. Kenal Matan Abi Suja, syarahnya Fathul Qarib. Setelah itu syarah Fathul Qarib dikalang ada namanya Hasyiah Bajuri, ya kan? Nah, Hasyiah Bajuri itu adalah Grand Syekh Azhar, ketua pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Saya lupa yang keberapa? Syekh Al-Bajuri, saya lupa. Nah, dan syekh yang seperti itu banyak. Syekh Al-Bajuri, Syekh Waisini, Syekh Damanhuri, banyak. Dan kitab-kitabnya tersebar di sini sebenarnya. Hanya saja kita tidak tahu bahwasanya mereka berasal dari Azhar. Oleh karena itu Azhar itu dijuluki kiblat ilmu. Kiblat ilmu. Nah, dan tergabungnya makul dengan syariat tadi di madrasah Al-Azhar, itulah yang menjadikan Al-Azhar itu mampu bertahan sampai umur sekarang 1082 tahun. Dan ini juga ada buktinya. Ada bukti lain yang serupa, contohnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari, beliau pada awalnya bermazhab Mu'tazilah, ya kan? Beliau pada awalnya bermazhab Mu'tazilah sampai beliau berubah haluan ke mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena beliau mantan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu dalam makulnya itu, dalam ilmu akal itu tidak main-main. Jadi ilmu beliau yang ada di sana, pemahaman beliau dalam makulat dan lughah dan yang lainnya digabungkan lagi dengan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jadilah mazhab Asy'ari salah satu mazhab yang
kuat yang mampu menjawab semua bantahan-bantahan dalam akidah. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, yang namanya awal itu mungkin kita bisa tersesat, ya kan? Di awal itu mungkin kita bisa tersesat. Karena yang menentukan itu bukan awal, tapi akhir. Nah, jadi bagaimana cara merubahnya di perjalanan kita? Di perjalanan kita. Di awal mungkin kita tersesat, mungkin ada yang kurang bisa bahasa Arab, atau ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Mungkin ada yang fokusnya itu di pelajaran negeri mungkin, ya kan? Bukan di pelajaran pondok, bukan di bahasa Arab mungkin. Tidak apa-apa. Hanya saja sisanya usaha. Karena mungkin saja kebiasaan kalian yang di luar pondok tadi itu bisa diaplikasikan ke pengetahuan kalian dan menunjang perkembangan kalian lebih pesat daripada orang lain. Dan itulah salah satu yang saya rasakan karena saya dulu sama juga seperti Ustaz Wildan. Karena saya dulu saat lulus aliyah, saat ingin mengikuti tes Al-Azhar, saya itu ini, beliau Ustaz Rifandi salah satu yang membimbing saya saat ingin ke Al-Azhar dulu. Jadi pada saat itu saya disuruh ini, belajar ini. Dan saya tidak paham nahwu. Maksudnya tidak bisa mengaplikasikannya. Kalau dijelaskan nahwunya, kaidahnya mungkin bisa, ya kan? Pokoknya yang namanya dhamma itu yang barisnya seperti ini. Sudah, kita semua tahu. Dan ini berarti dia rofa, selesai. Ya kan? Nah, itu kita semua tahu. Tapi saat dihadapkan dengan kita, tidak bisa karena apa? Kurangnya praktek mungkin dan kurangnya perhatian dari diri kita sendiri, ya kan? Dan itulah yang saya rasakan. Dan ternyata saat tes, saya itu kaget juga menemukan nama saya itu terpampang di dalam pengumuman. Dalam pengumuman dinilai terbawah. Dinilai terbawah. Jadi saat saya lihat, saya buka pertama pengumuman itu adalah salah satu hal yang paling mendebarkan dalam hidup saya. Jadi pertama saya lihat di atas, saya menemukan nama teman-teman saya. Oh ini sekolah dari M. Anifaraha sampai ke bawah, sampai ke tengah, tidak ada nama saya. Ya Allah, saya sudah pasrah. Setelah itu saya cari lagi ke bawah, makin gemetaran. Jadi tangan itu sambil gemetaran. Dan sudah hampir bawah, sisa satu halaman lagi. Ternyata di situ, di ujung-ujung bawah ada nama saya. Dan pada saat itu saya sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ya begitulah, kalau kita itu menemukan ya yang namanya takdir itu kan Tuhan yang mengatur. Tapi Tuhan itu menugaskan kepada kita untuk berusaha. Nah, jadi itu sekilas tentang Al-Azhar. Sekarang di bagian kuliahnya. Di Al-Azhar itu kan kalian di sini kan mungkin ingin mengikuti tes untuk masuk kuliah Al-Azhar. Dan kuliah itu kita ketahui namanya apa? Jami'ah, ya kan? Jami'atul Azhar. Dan Jami'ah itu kita ketahui dia itu ada ta marbuthah. Berarti dia mu'annath. Dan mu'annath itu adalah cabang. Al-aslu daripada mu'annath itu apa? Mudzakkar, ya kan? Dari sini kita tahu bahwasanya mudzakkar itu lebih afdal daripada mu'annath. Jadi untuk barat, saya mohon maaf. Ini bukan saya yang berbicara, tapi ilmu yang berbicara. Jadi mudzakkar itu lebih afdal daripada mu'annath karena mu'annath itu far'un, cabang daripada mudzakkar. Contohnya saja Nabi Adam yang diciptakan itu Nabi Adam, ya kan? Dari tanah. Nabi Adam diciptakan, terus Siti Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti Siti Hawa itu bisa dikatakan cabang dari Nabi Adam, ya kan? Nah, begitu pula dengan mudzakkar dan mu'annath tadi. Jika kalian ingin masuk ke kuliah Al-Azhar yang mana dia itu adalah jami'ah, dia tidak sebanding dengan mudzakkarnya yang bernama Jami'ul Azhar. Dan di sanalah ilmu yang berumur 1082 tahun tadi yang melahirkan ulama-ulamanya. Nah, itulah kalau kalian ke Mesir. Bukan berarti kuliahnya itu tidak penting, bukan. Kuliahnya itu penting dan bagus. Karena seperti yang diceritakan oleh Karifan tadi, beliau mengatakan bahwasanya apa? Di Al-Azhar itu ada satu ciri khasnya, yaitu ketelitian dan kepiawaian orang-orang itu menyusun pelajaran.
kita sudah belajar di tingkat 1 misalkan tahun pertama. Nah, dan pemahaman itu terpakai untuk memahami pelajaran di tahun kedua. Dan tahun pertama kedua itu pemahamannya itu terpakai untuk memahami pelajaran ke tahun ketiga dan seterusnya sampai lulus. Dan dengan itu kita tidak bisa bolos. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita belajar di tahun kedua secara tidak langsung, karena kita memakai pemahaman tahun pertama, jadi kita temurajaah bahasa kita. Temurajaah secara kada langsung. Jadi ilmunya yang tahun pertama itu di tahun kedua kita ulangi ulang, di ketiga kita ulangi ulang, keempat kita ulangi ulang dengan satu syarat. Syaratnya apa? Ketika ujian mengutamakan paham, bukan menghafal diktat kuliah. Bukan menghafal diktat kuliah, karena di sana itu banyak juga ada juga beberapa oknum penghafal. Saya kagum sekali dengan hafalan mereka, karena kitab-kitab tebal itu dalam waktu singkat mereka bisa menghafalnya untuk menjawab ujian, menghafal diktat yang tebal. Hafizul Quran, Hafizul Diktat, seperti itu. Tapi seperti itu, yang seperti itu kurang direkomendasikan. Karena apa yang kita tujuan kita untuk belajar itu adalah paham dan mengembangkan diri kita. Nah, dan itulah sekilas tentang hubungan antara Jami'ul Azhar dan Jami'atul Azhar. Dan untuk kuliah, di kuliahnya itu kita bisa memilih sebenarnya. Setelah kita sampai ke Mesir, nanti ada namanya pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang itu kita di situ disuruh mengisi syu'bah atau bukan syu'bah, apa namanya, fakultas. Dan fakultas itu kita bebas memilihnya. Kuliah kedokteran bisa, kuliah syariah bisa, kuliah usuluddin bisa, kuliah apa lagi sebenarnya? Kuliah lughah bisa, kuliah dirasat juga bisa. Ada juga kuliah dakwah, ada juga kuliah handasah, ada juga kuliah tijarah, perdagangan. Jadi lengkap, di sana itu lengkap. Biasanya yang kuliah kedokteran itu kebanyakan orang Malaysia, kebanyakannya. Dan orang kita Indonesia biasanya mengambil kalau tidak usuluddin, syariah. Itu dua pilihan terbanyak. Setelah itu dirasat, setelah itu lughah Arabiyah. Tapi kalau kita belajar di kuliah, ya kita memilih, kita harus memilih. Jangan, biasanya karakteristiknya itu kalau orang yang suka dengan pembahasan yang banyak, tidak terlalu memakai pikiran, masuk syariah. Tapi kalau orang yang lebih memilih untuk berpikir, tidak suka menghafal, dia masuk usuluddin biasanya. Untuk orang yang ingin mempelajari semua, mengenal semua pelajaran, masuk dirasat. Dan untuk orang yang nyalinya besar untuk menghadapi tantangan, masuk lughah. Biasanya seperti itu karakteristik yang ada di pilihan-pilihan yang ada di kuliah Al-Azhar. Dan di situ kalian bebas memilih. Hanya saja meskipun di kuliah itu kalian bisa memilih, tapi di luar kalian bebas untuk belajar apa saja, karena di sana tersebar guru-guru Al-Azhar, syekh-syekh Azhar yang mengajari semua fan ilmu yang sudah dikembangkan sejak zaman dulu tahun 1082 tahun yang lalu sampai sekarang. Itulah sekilas dari saya tentang saling pandang Al-Azhar dan juga Jami'ul Azhar dan juga Jami'atul Azhar. Dan satu lagi saran saya, jangan sampai kalian putus semangat atau kendor semangat, karena semangat itu adalah salah satu hal yang penting dalam mendukung kalian menghadapi ujian. Jadi jangan sampai kalian semangat itu turun. Tambah terus motivasi kalian, mungkin dengan bertanya, mungkin dengan ini, mungkin dengan itu, pokoknya tambah terus. Positive thinking, jangan suzon lebih dulu. Karena ya yang namanya takdir tadi kita tidak bisa mengubahnya kan, dan buktinya sudah banyak. Bukan saya sama Ustaz Wilda saja, banyak orang-orang yang ceritanya sama seperti kami. Mungkin dari kalian bisa saja wali kita siapa? Muhammad Syauqi, ya kan? Tanpa tes malah ada namanya terdaftar di Al-Azhar. Mungkin saja, ya kan? Mungkin saja. Nah, jadi itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita saksikan penampilan dari salah seorang peserta untuk melantunkan nasyid. Kepada Anda Ahmad Asyikarija kami persilakan.
Seberat apapun ujian yang menghadapi kita, jangan pernah berputus asa. Dan sebesar apapun musibah yang ada di depan kita, masih ada Allah yang Maha Besar. Memasuki acara yang berikutnya, mungkin ini adalah acara yang ditunggu oleh panitia. Pengumuman panitia terfavorit yang akan diumumkan oleh langsung tim sorpen ya, dan volley Wali Mursyid, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya acara ini dadakan sih, tidak ada dalam schedule. Cuman karena ada saran dari beberapa teman-teman kemarin agar lebih rame, biar lebih menarik, biar lebih seru, kita adakan pemilihan panitia terfavorit. Jadi bahasanya bukan guru terfavorit ya, panitia terfavorit, panitia yang menurut peserta merupakan panitia yang aktif, panitia yang apa ya bahasa kita friendly, super enak diajak bicara, ya. Nah, ya. Oke, ya. Dan setelah kami kemarin membagikan Google Form yang kami share di grup peserta, dan sampai detik ini saya buka di spreadsheet-nya, ternyata hasilnya luar biasa sekali. Bisa nebak nggak siapa juara satunya? Bisa nebak siapa? Belum minum dulu. Nah, oke, sebentar saya buka spreadsheet dulu. 30. Cuman dari 41 peserta ya, yang memberikan jawaban hanya 39. Entah kenapa. Nah, jadi seadanya saja ya yang saya jawab baca. Dari 39 pemilih, maka
satu untuk panitia terfavorit jatuh kepada Al-Ustaz Al-Fadil Al-Syekh Al-Imam Sahibul Karamah guru bujang kita Mu'alim Ajib Fadil. Luar biasa sekali, coba bayangkan, padahal beliau tidak ngajar. Beliau tidak ngajar padahal yang sehari-hari menemani kalian itu mereka-mereka yang di sana. Cuma entah kenapa luar biasa sekali. Ya, karismanya itu jatuh. Bukan jatuh, bukan menampung ke atas sana. Ya, kepada Ustaz Fadil silahkan maju ke depan. Ustaz, maju. Dan untuk penyerahan juara panitia atau favorit kami mintakan kepada Malim siapa? Malim Muhdar. Ya, Malim Muhdar silahkan untuk menyerahkan menghadap sana kita. Biarkan para peserta melihat kegantengan piang, cahaya dan karismanya itu. Dia candu, hati-hati lah. Ya, foto. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga beliau segera mendapatkan jodohnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info. Padahal saya sangka kemarin itu panitia yang juara satu tuh ketua karismanya ya. Cuma ternyata ketua hanya dapat angka 17% dari semua suara. Lalu untuk Ustadz Bujang satunya lagi, yaitu Ustadz Jinan, itu dapat 20% suara. Dan Ustadz Ajib itu di atas kami semua. Beliau dapat 35% suara. Itu benar-benar Libya, lelaki idaman para ibu dan akhwat. Acara berikutnya penyerahan kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah sekaligus foto bersama. Tolong dibagikan kenang-kenangannya di belakang, tolong dibagikan. Setelah itu nanti kita foto bareng di depan. Sedikit oleh-oleh dari pondok kita tercinta. Yang sudah menerima kenang-kenangan mungkin bisa berbatur ke depan untuk foto-foto dulu.
Ya, sembari menunggu ya, kita masuk ke acara berikutnya yaitu berdoa. Untuk memimpin doa kita mintakan kepada Mu'allim Haji yang Nur Suryani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la hawalaina ashqiya wa la mahrumin. Allahumma yassir wassahil ala talabatil ilmi umurahum yawma imtihanatil qabul. Allahumma yassir wassahil ala talabah wa talibatil ilmi umurahum yawma imtihanatil qabul. Allahumma yassir wassahil ala talabah wa talibatil ilmi umurahum yawma imtihanatil qabul. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hazana sahla. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa taisiru kulli asirin alaika yasir. Ya Abdi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang terakhir penutup, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan hamdalillah berarti acara penutupan kegiatan bimbingan belajar dan tryout persiapan seleksi masuk kuliah hidup bunga kita akhiri. Saya selaku pembawa acara, apabila ada terdapat kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan mungkin bisa foto duluan. Ya, diatur ya. Ya, Putra ada dulu, nanti disusul